Karena awalnya Lucky, kompinya Lucky yang diperiksa HP-nya. Tapi kaget-kaget Richard termasuk karena menurut cerita yang bapaknya Lucky dengar, ada terbentuk grup Lucky di dapur itu ada grup namanya laki-laki idaman. Richard kan sudah bilang daripada kita dua mati di sini. Richard bilang begitu. Richard cerita, mama kami sudah dipukul yang begitu lama. Saya lihat Lucky sampai sudah kasihan. Saya bilang, Lucky, ayo sudah kita harus terpaksa mengaku LGBT bahwa mereka itu si Richard disuruh menyatakan bahwa jatuh dari pohon, sedangkan si Lucky disuruh menyatakan jatuh dari bukit. Berarti itu Danton case-nya yang menyuruh mereka berbohong? Langsung? Iya, kami rasa itu bukan penganiayaan, tapi sudah pembunuhan berencana. Karena segala macam akses ditutup buat kami orang tua. Pemirsa, kontroversi dalam episode kali ini menemui sosok yang sudah kita lihat bersama dari berbagai media karena ketegarannya sebagai seorang ibunda dari almarhum Prada Lucky Cepril Saputra Namo. Ibunda atas nama Sepriana Paulina Mirpe atau yang biasa dipanggil Mama Epi untuk pertama kalinya datang ke Jakarta menceritakan langsung bagaimana sebetulnya kisah hidup dari Prada Lucky dan juga kesimpulan yang ia dapatkan sejauh ini apa sebetulnya di balik kematian dari almarhum Prada Lucky. Dan saya, Zilvia Iskandar, sudah bersama dengan Mama Epi saat ini. Mama Epi, terima kasih sudah mau menerima kontroversi. Terima kasih Mbak Zilvia. Iya, Mama Epi, kami dari Metro TV sekali lagi mengucapkan turut berduka cita, berbela-sungkawa yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas ketegaran Mama Epi sudah mau menerima kami kontroversi untuk menceritakan kembali kisah hidup dari Prada Lucky. Sebelum itu, Mama Epi sudah 6 kali ya sidang kasus kematian Prada Lucky digelar sejak 27 Oktober 2025. Apa kesimpulan Mama Epi sejauh ini dari perjalanan sidang, dari kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh saksi maupun terdakwa? Apa kesimpulan dari Mama Epi? Terima kasih. Dari sidang pertama sampai sidang terakhir yang ke-6 kali kemarin Mama ikuti. Mama kan jadi saksi juga dalam sidang pertama, kedua, ketiga, dan cukup bagus. Setiap saksi yang dihadirkan itu hari pertama, kedua, ketiga itu cukup sesuai dengan isi BAP yang mereka katakan pas waktu di POM. Tapi yang berjalan waktu sidang ketiga, keempat, lima, enam itu semua saksi yang dihadirkan itu jawabannya semuanya blunder. Di bagian mana itu, Mama? Yang di bagian pas saksi yang dihadirkan dari dokter, dokter dari Rumah Sakit Eramo. Kami keluarga cukup kecewa karena yang mereka hadirkan itu dokter di IGD, sedangkan yang Mama temui terakhir kali Mama pergi itu dokter di ICU. Dokter Erik itu yang datang bertemu Mama dan sempat berbincang menyampaikan kondisi terakhir dari almarhum. Tetapi kenapa kok yang dihadirkan bukan dokter ICU tapi dokter IGD? Jadi dokter yang dihadirkan itu menyampaikan bahwa kondisi dari almarhum itu lukanya cuma gores-gores saja dan sedikit. Sedangkan yang Mama waktu ke sana Mama lihat lukanya sangat banyak, Mbak. Mulai dari sekujur badan, mau kaki, tangan, terus memar di bagian dia punya perut, dada banyak, sampai di kepala, ada juga luka di telinga yang sudah mulai mengering. Dan Mama juga foto dokumentasi semuanya, karena kan Mama yang nyampe duluan. Jadi Mama kecewa dengan pernyataan kesaksian dari dokter dari Rumah Sakit Eramo. Begitupun dokter yang laki-laki juga sama. Mereka menyatakan bahwa kondisi Lucky baik-baik saja, padahal Lucky itu
masuk dengan keadaan sudah agak lumayan parah. Walaupun memang masih bisa ngomong, tapi keluhannya dia sudah mengeluh di bagian perutnya sakit. Terus habis itu mama lihat saksi yang dihadirkan lagi seorang provos di batalion tersebut. Mama kecewa dengan provos tersebut, di mana seorang provos itu dia bertugas menjaga keamanan, sedangkan waktu almarhum dibawa ke dalam ruangan itu, provos itu sedang piket. Tapi provos itu menyampaikan dalam kesaksiannya bahwa ketika pelaku 4 orang datang dalam keadaan mabuk, provos itu membiarkan saja, maksudnya tidak tahu. Terus waktu beberapa orang datang itu, provos juga menyampaikan seperti Danton Singajuru masuk, habis itu yang lainnya, provos itu malah pergi tidur. Itu yang kami kecewa. Sedangkan tugasnya dia itu menjaga di situ, tapi dia membiarkan dia pergi tidur sampai pagi. Padahal provosnya sempat mendengar ada teriakan, teriakan Lucky yang bilang minta ampun, itu dia dengar. Dia dengar. Setelah dengar tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain. Lanjut tidur. Itu yang kami kecewa. Dan akhirnya terungkap terdakwa nomor 17 itu menyangka bahwa si provos ini ternyata ikut memukul juga. Sedangkan dia memberikan kesaksian bahwa dia hanya melihat saja. Itu yang kami agak kecewa, berarti si provos ini seharusnya dijadikan tersangka juga. Dan kesaksian berikutnya dari Danton Kes. Kami cukup kecewa dan seorang Danton Kes, karena Danton Kes ini kan dia mendapat pendidikan kesehatan. Harusnya dia tahu kondisi Lucky, karena dalam batalion itu jika kami sakit biasanya ditangani oleh bagian kesehatan dulu, baru dibawa ke rumah sakit. Jadi dia yang pertama kali menangani Lucky sebenarnya. Dia yang harus pertama kali menangani Lucky dulu. Tetapi dari kesaksian dia menyatakan bahwa Lucky ini pertama awal-awalnya tidak apa-apa, terus dia hanya pasang pengukur suhu saja, sedangkan tidak memakai stetoskop. Terus sampai di rumah sakit pun dia menyuruh bahwa Richard dan Lucky itu harus berbohong, bahwa mereka itu si Richard disuruh menyatakan bahwa jatuh dari pohon, sedangkan si Lucky disuruh menyatakan jatuh dari bukit. Berarti itu Danton Kes yang menyuruh mereka berbohong langsung. Iya, karena memang dia juga waktu itu dia menyatakan bahwa memang dia yang nyuruhnya. Jadi kalau kami keluarga merasa bahwa sebenarnya Danton Kes ini harus dijadikan tersangka juga, karena sudah berbohong, nyuruh Richard dan Lucky berbohong, dan dia juga melakukan pembiaran. Padahal dia tahu dengan pasti bahwa Lucky, Richard juga ikut dirawat ya di sana ya. Mereka berdua sudah datang dengan keadaan setelah dipukul. Setelah dipukul dengan luka yang begitu banyak. Tapi dari pihak rumah sakit bertanya, disuruh Richardnya berbohong bahwa dia jatuh dari pohon, Lucky jatuh dari bukit. Makanya waktu surat kematian itu dikeluarkan kepada kami, kami kaget kok mereka tulis di situ jatuh dari bukit Lucky-nya, sedangkan sekujur tubuhnya seperti itu. Oh, jadi itu sudah sempat dituliskan penyebab kematian? Penyebab kematiannya. Yang menuliskan adalah dari pihak rumah sakit? Iya, dari pihak rumah sakit Airamo. Oke. Ibu mendengar kesaksian demi kesaksian yang saya yakin ini tidak mudah buat Mama, pasti sangat berat. 6 kali persidangan Mama selalu hadir. Apa yang menguatkan Mama untuk hadir dan mendengar kesaksian-kesaksian yang pastinya mendengar langsung dengan detail itu sangat-sangat menyakitkan Mama? Mama sebenarnya pengen tidak hadir, Mbak. Tetapi Mama harus hadir karena Mama juga waktu itu ke sana melihat kondisi Lucky. Jadi Mama harus mengungkapkan kebenaran. Jadi Mama kuatkan hati Mama berdoa, Mama harus ada dalam ruang sidang untuk menyampaikan bahwa Mama di situ melihat keadaan Lucky yang sebenarnya. Walaupun di saat Mama hadir itu, Mama mendengar kesaksian dari para saksi, Mama punya hati cukup hancur karena sungguh tragis apa yang mereka lakukan terhadap Lucky. Mama tidak menyangka seperti itu. Mama berpikir di saat mereka membawa kembali Lucky ke batalion, Mama sudah menyampaikan pesan kepada Dansi Intel, dan ada seorang Danton yang menjemput juga. Mama bilang, tolong
bawa tapi jangan pukul, bina dia baik-baik. Tetapi ternyata waktu mama ke sana yang mama lihat sungguh menyedihkan keadaan Lucky. Jadi mama bilang mama harus hadir. Walaupun di saat banyak yang bersaksi, mama kadang keluar. Mama tidak sanggup mendengarnya. Ternyata ketika diuraikan oleh saksi, terutama saksi kunci ya, saksi yang masih hidup, rekannya Prada Lucky, yaitu Prada Richard Bulan yang juga mengalami penyiksaan yang sama. Keterangan dari Richard itu bagaimana Mama memproses keterangan dari Richard? Karena itu kan sangat detail ya Mama ya. Bagaimana mereka dipukul, disiksa. Bagian mana yang Mama sampai tidak menyangka sampai sebegitunya Mama? Mama itu tidak menyangka awal pertama. Kan mama pikir Lucky ini melakukan kesalahan apa, karena tidak dijelaskan. Jadi setelah waktu di persidangan, saksi kunci Prada Richard waktu bicara, mama kaget. Dan yang paling mama kaget sekali itu di saat Richard memberi kesaksian bahwa mereka disuruh melakukan adegan yang tidak layak. Terus mereka dikasih masuk cabai. Maksudnya mama itu tidak manusiawi, Mbak. Boleh pembinaan kepada mungkin Lucky ada kesalahan, tetapi ini bukan pembinaan lagi. Ini sudah ada luar batas kemanusiaan. Itu yang buat mama hancur di saat mama dengar itu, karena mama tidak menyangka Mbak seperti begitu. Jadi anak mama itu meninggal dengan keadaan sangat tersiksa. Mama tidak pernah memukul anak mama selama 22 tahun, Mbak. Mama membesarkan dia, paling hanya marah. Tapi dengar kesaksian-kesaksian itu, ibu mana yang tidak hancur hatinya, Mbak? Sangat kejam perbuatan mereka. Jadi mama sangat kaget kesaksian dua itu. Mama, mohon maaf saya harus bertanya karena ini saya yakin ini adalah pertanyaan yang Mama juga sering tanyakan dan butuh jawaban yang pasti. Apa sebetulnya motif, apa sebetulnya yang menyebabkan para senior, para atasan, sampai 22 orang ini menyiksa Prada Lucky sampai sebegitunya? Di persidangan kita sudah dengar ada isu, mohon maaf, isu penyimpangan, isu LGBT. Apa yang Mama tangkap dari isu ini? Apakah ini isu yang sengaja dibuat-buat untuk menutupi kesalahan mereka? Atau apa kesimpulan Mama sejauh ini? Kalau yang Mama dengar waktu di persidangan, mereka menyatakan bahwa isu LGBT itu, tetapi dari kesaksian-kesaksian itu ternyata itu WA-nya kadang tidak benar, WA yang mereka, karena waktu pemeriksaan HP itu kan awalnya untuk pemeriksaan judi online. Betul. Tetapi kenapa kok masuk ke privasi tiap anggota yang suruh memeriksa WA? Sedangkan kan di situ Mama dengar sendiri bahwa tidak ada perintah untuk memeriksa WA setiap anggota. Mama juga bertanya di saksi kunci Prada Richard. Prada Richard menyampaikan bahwa kami tidak ada pemeriksaan seperti itu, karena itu disampaikan bahwa itu privasi masing-masing. Jadi Mama pikir mungkin ada faktor utama lagi yang mereka tutupi dalam kematian anak Mama ini. Tapi kami juga bingung karena isu yang berkembang nyata-nyatanya sudah dibantah oleh auditor bahwa itu tidak benar. Jadi Mama juga kaget, ini sebenarnya motifnya apa? Kami keluarga tanda tanya sampai sekarang. Iya, motifnya apa? Sampai mereka menganiaya anak Mama sampai sebegitu meninggal. Oke. Sebelumnya Mama, kami dengar cerita bahwa Lucky pernah mengeluh, kemudian mengatakan bahwa dia harus tahu nama-nama seniornya, kalau tidak dia akan disiksa. Bahkan katanya Mama sampai membantu Lucky untuk mencari tahu ini siapa namanya dari foto yang diberikan oleh Lucky. Itu sebelum apakah Lucky sudah menceritakan pada saat dia meminta tolong Mama itu untuk mencari tahu bahwa dia sudah sering disiksa,
Atau bagaimana Mama cerita dari Lucky? Sebenarnya Lucky ini kan baru berdinas 1,5 bulan. Ya. Dia ditempatkan di bagian dapur. Kami biasa ngobrol biasa, pagi-pagi dia video call, cerita, tanya mama kabar bagaimana adik-adik. Nah ternyata dia ini kalau ke temannya telepon atau WA beda. Dia menceritakan bahwa dia dipukul senior, teman-temannya ada yang sampai, teman akrabnya ada yang sampai bilang, mama waktu dia video call pernah jam 10 malam begitu, itu dalam keadaan ketakutan, dia ke kamar mandi, bibirnya pecah, berdarah, dia bilang dipukul senior. Tetapi temannya itu tanya, Lucky kamu aman? Masih kuat. Tapi di mama dia tidak pernah mau menceritakan. Kalau temannya mau nyampaikan nanti dia bilang jangan, nanti saya tidak mau kasih tahu. Nah mama kaget. Suatu waktu siang-siang Lucky telepon, dia bilang kalau Lucky telepon itu selalu dia salam mama. Nah ini kata salamnya ini dengan keadaan kayak ketakutan. Salam mama. Jadi saya bilang kenapa Lucky? Mama tolong dulu, mama ini kenal abang satu di sini kok, marganya McClory. Jadi mama jawab, oh itu mama kenal orang tuanya, tapi karena kami satu gereja. Kalau abang itu mama tidak kenal, adiknya abangnya yang mama kenal karena abang adiknya itu satu angkatan dengan kakaknya Lucky. Mereka di gereja kesasi sama-sama. Jadi mama penasaran. Mama bilang, kenapa Lucky? Aduh mama, abang ini jahat sekali. Abang ini tiap malam kumpulin kami, kumpulin letting kami. Terus kalau kami tidak hafal NRP namanya, kami dipukul semua. Mama tolong dulu mama tolong cari tahu namanya abang ini, abang Andre McClory ini, nama lengkap dia punya NRP lengkap. Jadi mama jawab, ya sudah Lucky, mama tanya bapaknya dulu, karena mama punya nomor HP bapaknya. Bapaknya itu kan dulu dinasnya sama-sama bapaknya Lucky di Rote, di Kodim Rote. Maka mama WA ternyata bapaknya posisi sedang di Cilacap, adiknya pelantikan Akmil, jadi tidak direspon. Terus kaget mama WA Lucky bagaimana, sudah dapat kabar kok tentang nama lengkapnya Bang Andre? Dia jawab sudah mama. Tidak taunya ternyata saya tanya teman gereja, dapat dari teman gereja punya anak, mereka satu angkatan. Berarti Lucky itu benar-benar mencari tahu ya? Iya, hanya itu saja yang dia kayaknya kayak ngotot harus mama tahu, sampaikan secepatnya. Itu pertama kali mama Lucky cerita dia dipukul? Iya, itu saja yang dia cerita. Senior. Dia bilang, mama abang Andre ini jahat sekali, kami tiap malam dikumpul, terus kami dipukul, ditampar, letting saya ditampar kalau tidak hafal nama dan NRP-nya dia. Kalau Prada Lucky cerita ke teman-temannya itu, apa alasan dia dipukul, mama? Tidak kasih tahu alasannya, hanya bilang kami hampir tiap malam dipukul, kadang dibawa ke belakang barak, dikasih tindakan. Berarti pemukulan, penyiksaan yang dialami Prada Lucky bukan hanya terjadi 27 sampai 31 Juli itu ya, tapi baru sebulan dinas sudah sering dipukul. Iya, teman-temannya menyampaikan begitu. Karena tiap kali kalau dia mau telepon apa, pasti teman-temannya tahu kalau dia keadaan dipukul, dia cerita. Ada beberapa temannya yang dia akrab sekali. Tapi sama mama dia tidak mau cerita. Sama kakaknya juga dia cerita. Sampai kakaknya kan pernah bilang, Lucky, beta sampaikan di mama, ya dia marah kakaknya. Jangan Lucy, kalau Lucy kasih tahu berarti beta sonesa cerita lagi di Lucy. Dia mungkin tidak mau mama pikiran, tidak mau membuat mama khawatir ya. Tapi dari kumpulan-kumpulan cerita ini bisa kita simpulkan bahwa pemukulan, penyiksaan terhadap Lucky sudah terjadi sebelum yang rangkaian 27 sampai 31 Juli itu. Jadi sudah berseri begitu, kecenderungannya ke sana. Dan pada saat Prada Richard itu bersaksi, mama, dia bilang dia sampai harus berbohong, mengakui bahwa ya dia LGBT dengan Prada Lucky karena terpaksa. Berarti dari situ mama, apakah mama sudah bisa
menyimpulkan bahwa itu adalah isu yang dibuat-buat saja. Mereka dipaksa untuk ngomong seperti itu karena kalau tidak dipukuli terus. Iya. Karena mama juga sempat tanya di Richard juga, terus bapaknya Lucky sempat ketemu, terus bicara dengan Richard juga. Richard menyampaikan bahwa waktu mereka sudah dipukul terus dianiaya, karena mereka tidak tahan, jadi Richard bilang sudah mengaku, sudah daripada kita dua mati. Maka mereka mengakui itu, tapi dengan keadaan terpaksa. Daripada dipukul terus, mereka harus mengakui, terpaksa mengakui berbohong itu. Bukan mengakui dalam arti mereka benar-benar melakukan, tapi terpaksa berbohong. Iya, karena terpaksa berbohong dengan keadaan. Iya. Richard kan sudah bilang daripada kita dua mati di sini. Richard bilang begitu. Richard cerita, mama kami sudah dipukul yang begitu lama. Saya lihat Lucky sampai sudah kasihan. Jadi saya bilang, Lucky, ayo sudah, kita harus terpaksa mengaku berbohong sudah daripada kita dua mati di sini. Mama pernah bertanya tidak sama Prada Richard ya? Mungkin tidak di persidangan, tapi mungkin sebelum itu. Menurut Richard ini kenapa mereka dibegitukan? Richard juga tidak tahu. Kan memang Richard dengan Lucky ini akrab dari mereka sebelum tes. Jadi Richard juga bingung, kok bisa kaget-kaget Richard dipanggil tiba-tiba mereka rekayasa seperti itu, Lucky dan Richard. Jadi sampai hari ini Richard juga bingung ya, kenapa mereka sampai Richard maksudnya tidak mengerti kenapa sampai terjadi seperti itu. Karena awalnya Lucky, kompinya Lucky yang diperiksa HP-nya. Tapi kaget-kaget Richard termasuk karena menurut cerita yang bapaknya Lucky dengar, ada terbentuk grup Lucky di dapur itu, ada grup namanya laki-laki idaman 8 orang. Tetapi dari pernyataan yang waktu saksi Danton, saksi nomor berapa itu Danton menyatakan bahwa waktu dia memeriksa HP-nya Lucky itu komandan peletonnya Letda Roni Setiawan. Danton Roni Setiawan itu yang awal permasalahannya. Dia yang memeriksa HP, dia menemukan katanya grup lelaki idaman itu hanya 2 orang anggota. Padahal bapaknya Lucky sudah cari tahu grup itu berisi 8 orang anggota. Dan akhirnya mereka mengatakan bahwa grup itu grup LGBT. Padahal itu grup yang anggotanya di dapur. Mereka buat grup sesama yang bertugas di dapur. Maksudnya grup dinamakan itu ya lucu-lucuan, laki-laki mungkin idaman. Ya seperti kayak lelaki idaman cewek-cewek begitu. Ya kan biasa ya kalau kita buat nama-nama yang lucu ya untuk grup kita ya. Terus Letda Roni Setiawan, mama kan sempat menyampaikan bukan hanya dia melihat chat WA, tapi ada foto. Dan itulah yang disebut auditor, loh kalau foto seperti itu kan foto biasa. Dulu aja zamannya mereka itu tidak ada handphone. Nah itu gimana ketika mama mendengar itu? Saya aneh, foto itu hanya Lucky memakai handuk di dalam hotel. Mama sudah lihat foto itu? Menurut bapaknya Lucky waktu itu dan si Intel menyampaikan begitu ke bapaknya Lucky. Oh iya, karena kami menemukan foto Lucky dalam keadaan pakai handuk, dia memfoto dirinya. Yang mama tahu waktu dia habis pendidikan itu memang dia sempat IB atau tidak salah di hotel. Tapi mama tidak tahu kalau foto itu ada. Hanya bapaknya Lucky disampaikan oleh Dansi Intel Thomas Awi yang tersangka itu seperti itu. Tetapi tidak dikasih tahu di persidangan, kan tidak dibuka mana fotonya kan kami. Tapi kalau mama foto memakai handuk itu wajar. Kadang kita juga kalau seumpama di hotel kita membuat dokumentasi pribadi kita sendiri kan tidak masalah, Mbak. Nah itu yang langsung dicap bahwa ini LGBT. Ya apapun alasannya apapun alasannya, tindakan menyiksa itu tidak sampai mengakibatkan kematian tentu saja tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Mama, ada 3 perwira yang menjadi tersangka, yang menjadi terdakwa saat ini. 3 perwira. Yang satu itu Komandan Kompi A, Letu Ahmad Faisal, itu didakwa karena dia lalai, tidak menghentikan ketika mengetahui adanya penyiksaan,
jadi membiarkan begitu saja. Mama, bagaimana ketika mengetahui ini adalah atasan langsung dari Prada Luki, tapi ternyata bertindak demikian, Mama? Mama baru tahu waktu Mama dipanggil untuk memberikan keterangan di POM bahwa Dankinya Luki langsung dan Ki A juga terlibat. Nah, dari kesaksian dari saksi-saksi bahwa Danki ini bukan hanya membiarkan, tapi dia ikut mukul juga. Nah, yang Mama sayangkan di dalam suatu batalion, seorang Danki langsung jika anggota berbuat salah, nasihati dia, bimbing dia, bukan memukul atau menganiaya dia. Itu yang kami sayangkan di situ, karena kami juga pernah berdinas, bapaknya Luki pernah berdinas di batalion. Kami tahu bahwa seorang komandan kompi atau danki, tugasnya itu apabila anggotanya salah, panggil, bimbing dia, arahkan dia untuk jadi baik. Apalagi Luki ini kan mereka baru, mereka juga pendidikannya singkat. Jika mereka memang melakukan kesalahan, panggil baik-baik bicara, karena kan ada aturan hukum. Jika bersalah, proses. Kalau memang terbukti bersalah ya Mbak, proses. Terus kalau memang bersalah sekali, hukum pemecatan. Kami orang tua terima kembali anak kami. Jangan sampai melakukan seperti ini, sampai menghilangkan nyawa. Mama, bahkan ada satu perwira yang menjadi terdakwa, itu ternyata ikut mengantarkan almarhum Luki ya? Iya. Perwira itu Danton Made Juni. Iya, Made Juni. Saya kaget juga Mbak waktu itu. Saya datang di rumah sakit pertama kali. Saya kan memang tidak terlalu mengenal pelaku Danton Made Juni. Terus tiba-tiba dia datang. Terus saya rumah sakit, mama rumah sakit, dia bilang ini, Mama lupa saya ya. Jadi saya bilang, aduh, saya tidak terlalu ingat. Mama kan waktu Luki pendidikan itu, Luki sempat pinjam HP saya, telepon Mama. Ternyata terdakwa Danton Made Juni ini, dia jadi pelatih waktu Luki pendidikan di Singaraja. Jadi akhirnya terakhir setelah Luki meninggal, kami juga tidak tahu kalau Danton Made Juni terlibat. Dia mengantar dari perwakilan batalion, mengutus Danton Made Juni ini ikut mengantar. Biasa saja mengantar. Waktu di Kompi kan masih disemayamkan di Kompi CND karena menunggu pesawat besoknya lagi. Kan Luki dipindahkan dari peti yang satu untuk ke peti kargo, dibawa ke pesawat. Di situ Mama agak heran sih, kayak seperti dia tidak mau orang melihat begitu gelagatnya. Cuma Mama kan anggap biasa mungkin ya. Mungkin begitulah dari kesatuannya mungkin melarang atau apa biar tidak ada foto-foto. Terus sampai di Kupang juga waktu jenazah datang kan mau dipindahkan kembali ke peti yang biasa. Kan kakinya almarhum ditekuk waktu di peti kargo itu, jadi mau dipindahkan gitu. Keluarga sempat curiga, kenapa kok terdakwa Danton Made Juni ini seperti kayak melarang, tidak boleh ada pers yang meliput. Terus keluarga itu kayak orang yang datang melayat yang bukan keluarga tidak boleh masuk, harus kasih mati lampu. Nah, di situ kan keluarga bertanda tanya, ada apa ini? Kenapa kok tertutup sekali? Hanya kan keluarga juga tidak menyaksikan secara langsung karena almarhum sudah dikasih pakai baju dinas. Tapi gelagatnya terdakwa Danton Made Juni aneh. Setiap kali dia datang ke rumah juga dia jarang mau masuk di dalam, nanti dia di luar kayak gelisah. Jadi keluarga inti saya seperti omanya Luki, tante-tantenya Luki, semua agak aneh dengan tingkah lakunya Danton Made Juni ini. Dia kebanyakan nanti di luar, dia duduk gitu. Terakhir setelah pemakaman kami kaget bahwa Danton Made Juni sudah ditahan, jadi tersangka. Itu yang kami kaget di situ. Jadi tidak menyangka ya, orang yang ikut mengantarkan. Terus ternyata pernah berinteraksi sebelumnya dengan Mama, meminjamkan handphone ke Luki, ternyata adalah salah satu perwira yang ikut menyiksa Prada Luki. Kemudian Mama ketika mengetahui ternyata dakwaan
kepada mereka ini maksimal itu 9 tahun, Mama. Padahal dari ayah, Bapak Christian itu inginnya kan bisa di seadil-adilnya, bahkan kalau bisa hukuman mati. Iya. Bagaimana, Mama? Kami berharap seperti itu, Mbak. Cuman dakwaan yang diberikan auditor, pasal yang diterapkan itu kami rasa terlalu ringan. Sebenarnya waktu mereka diproses, diminta keterangan awal itu kan sebenarnya sudah tahu isi BAP-nya seperti apa. Harusnya pasal yang diterapkan itu bukan pasal 131, tapi pasal pembunuhan berencana. Jadi agak berat buat mereka. Tetapi kami percaya nanti semoga berjalannya persidangan. Kami berharap dari hati nuraninya Bapak Hakim bisa menggugah Bapak Auditor juga, siapa tahu mungkin Bapak Hakim bisa memutuskan keputusan yang tepat. Biar kami keluarga juga merasa puas, almarhum juga bisa tenang. Karena dari apa yang dialami anak kami itu, kami rasa itu bukan penganiayaan, tapi sudah pembunuhan berencana. Karena segala macam akses ditutup buat kami orang tua. Jika memang mereka sudah aniaya anak kami seperti itu, kenapa HP-nya sampai disita? Sampai anak kami sudah di rumah sakit juga, Mama tahu informasi hanya dari perawat saja. Jadi Mama punya inisiatif sendiri untuk berangkat ke rumah sakit daerah. Jadi bukan karena dihubungin duluan? Tidak ada yang hubungi Mama untuk kasih tahu. Bahkan Mama ini setelah disampaikan oleh perawat di rumah sakit Airamo, Mama sendiri yang mencoba hubungi si tersangka seniornya ya? Iya, seniornya Andre McClory dan si Intel itu. Mama coba hubungi, tolong kasih tahu kabar anak Mama bagaimana, Mama pikiran. Mama WA tapi kadang tidak direspon, Mama telepon juga tidak diangkat. Nanti jawaban mereka, jawabannya si Andre, oh Mama saya lagi ke gereja segala macam. Seperti yang dia sampaikan bahwa dia yang kasih tahu, tidak. Mama dengar info itu tanggal 2, Mbak. Tetapi dia menyampaikan di kesaksiannya bahwa dia kasih tahu Mama itu tanggal 3. Padahal waktu itu Mama yang kasih tahu dia. Mama bilang, kakak tolong cek keadaannya Lucky dulu. Mama dengar dia sudah masuk rumah sakit. Oh iya Mama, nanti saya pulang gereja baru saya cek ya. Jadi Mama tunggu tidak ada telepon, tidak ada WA. Sampai malam Mama WA, tolong kakak, tolong cek keadaannya Lucky. Oh iya nanti saya ke rumah sakit cek. Jadi kalau mau bilang informasi itu Mama yang sampaikan ke dia. Iya. Justru inisiatifnya dari Mama ya, dari Mama bukan sendiri. mereka yang inisiatif ngabarin ya. Oke. Sekarang Mama, kita masih menantikan jalannya persidangan seperti apa. Mama mengingat kembali sebetulnya perjuangan Prada Lucky untuk menjadi seorang prajurit itu kan luar biasa ya Mama. 8 kali Mama. 8 kali ikut tes, dan di batas usia terakhir ya, baru akhirnya lolos. Boleh Mama merangkum sedikit saja perjalanan Lucky, apa yang membuat Lucky ingin menjadi seorang prajurit, perjuangan dia sampai akhirnya lolos itu seperti apa Mama? Memang Lucky ini cita-citanya pengen jadi tentara. Dari masih sekolah itu dia sudah bilang, Mama nanti beta tamat. Kalau kami kan di Kupang biasa bilang kami sendiri beta, nanti kalau beta tamat beta mau tes, beta mau ganti bapak. Jadi Mama bilang iya, yang penting Lucky punya niat. Dia bilang iya Mama. Jadi kami dua ini sering cerita-cerita, karena kan Lucky bapaknya dinas jauh, menyeberang laut. Jadi setiap hari itu Lucky sama Mama dengan kedua adiknya masih kecil. Jadi dia sering ngomong, Mama jangan khawatir, kalau Lucky besok-besok sudah dapat kerja tetap, Mama akan senang dengan adik-adik. Jadi Mama bilang, sudah kerja apa saja Ki, yang penting Lucky dapat kerja, karena dia tidak mau kuliah. Dia bilang, tidak Ma, Lucky akan tes. Jadi dia tes pertama, dia gagal. Mama kasih support dia. Tiap kali kalau dia sudah gagal, dia menangis Mbak. Dia pulang bawa surat itu, dia menangis keras-keras sampai tetangga semua dengar. Nanti mereka tanya, kenapa Lucky? Aduh, dia gugur di tes. Jadi Mama panggil dia malam, duduk. Mama bilang, Lucky jangan kecewa. Kegagalan itu
itu buat semangat buat Lucky untuk coba lagi. Jadi berikut tes lagi dia ikut lagi, hal yang sama dia gagal lagi. Nah Lucky kalau tes ini mau berkas atau apapun dia tidak bisa lepas dari mama. Tiap hari antar jemput ini mama yang selalu ngantar, dia tidak mau bawa motor. Mama antar ya, nanti mama antar makan sebentar. Jadi mama bawa motor antar dia, nanti mama antar makan lagi. Kadang pulang kalau kayak tiap kali tahap tes itu kan nanti pengumumannya sudah malam-malam kan. Mama jemput. Kadang jam 12, kadang sampai jam setengah 2. Kalau tes kesehatan itu pernah satu kali sampai setengah 2 subuh. Mama duduk di depan trotoar depan rumah sakit tentara Kupang itu tunggu ini dia selesai. Jadi tes berjalan, karena tidak lolos dia sempat kerja di Lipo, kerja yang dipanggil pas saat event Lebaran, Natal, Tahun Baru itu dia dipanggil. Nah itu nanti uangnya dia dapat uang, dia sisihkan sebagian buat berkas tes, nanti dia kasih saya. Jadi dia bilang mama sabar ya. Pas terakhir tes itu dia sudah tidak mau Mbak, dia bilang mama saya tes atau tidak ya. Jadi mama kasih duduk dia malam-malam, saya bilang Lucky serius tidak mau tes. Mau mama, karena saya lihat dia pun story itu tetap semangat. Dia bilang dia pun cita-cita yang tertunda, dia story WA om tentara lari, baru dia tulis cita-citaku yang tertunda. Jadi mama hati juga, aduh ini anak berarti masih pengen. Jadi mama panggil dia malam itu, mama kasih duduk dia, mama bilang Lucky mau tes tidak? Mau mama, tetapi kasihan nanti mama susah, uang dari mana mama dapat buat tes. Ya saya bilang Lucky jangan pikir itu ya. Lucky punya tujuan tes, ikuti saja, nanti masalah semua itu mama yang usaha. Jadi dia ikut tes Mbak. Ada perjuangan mama yang luar biasa. Mama. Karena memang bapaknya kan jauh di Seberang, jadi mama yang dampingi dia terus. Pas mau berangkat pusat juga dia agak kayak ragu-ragu, dia bilang mama nanti saya bisa lolos tidak ya. Mama bilang Lucky berdoa saja nak, kalau memang itu berkatmu Tuhan pasti kasih. Dia berangkat Mbak, kami putus komunikasi sekitar 2 minggu karena tes pusat. Setelah dia dengar hasil dia telepon saya, dia bilang mama terima kasih ya, mama sudah bantu Lucky sampai Lucky sudah dapat cita-citanya. Mama sabar, Lucky ikut pendidikan selesai, Lucky sudah dapat gaji, SK sudah keluar, Lucky belikan mama rumah. Itu cita-cita dia dari dulu. Kan kita di asrama toh mak, sabar-sabar saya. Kalau mama SK Lucky sudah keluar, mama belikan rumah. Biar kecil juga, biar mama dan adik-adik tinggal di sana. Dan dia pengen supaya mama ikut dia ke Nagekeo, tinggal dengan dia di sana. Cuma kan mama bilang Lucky, mama belum bisa. Kalau mama pergi adik-adik kan masih sekolah, dia tidak bisa jauh dari mama. Dekat sekali ya mama sama Lucky ya. Jadi luar sampai akhirnya Lucky bertugas ya di Nagekeo. Ketika bertugas di Nagekeo, mama komunikasinya sering? Lucky itu komunikasi lancar, Mbak. Bisa setiap hari nih, satu hari bisa 7-8 kali, sampai mama mau tidur dia harus cek mama pun keberadaan. Karena memang dia itu begitu, anaknya tidak bisa jauh dari mama toh. Jadi dia kayak khawatir, mama pagi dia sudah tanya, selalu mama ada buat apa, mau kabar bagaimana. Nanti selang lagi berapa jam begitu tanya lagi. Sampai kalau tidak dapat telepon ke mama, dia telepon ke teman gereja mama, telepon ke tetangga. Sayang dan dekat sekali sama mama ya. Mama pastinya apa yang mama alami tidak terbayangkan, hancurnya luar biasa. Kita sama-sama berdoa mama, semoga nanti vonis dari sidang betul-betul bisa memberikan rasa keadilan buat mama, buat keluarga dari Lucky. Dan terakhir mungkin mama, apa yang bisa mama sampaikan kepada mungkin hakim atau kepada masyarakat yang selama ini juga banyak memberikan dukungan kepada
keluarga Mama? Mama hanya ingin menyampaikan, Mama mengucapkan terima kasih buat seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada yang sudah mendukung, baik itu lewat dukungan support positif maupun doa kepada kami, orang tua, keluarga yang sedang memperjuangkan keadilan buat almarhum. Kami percaya dukungan dari semua masyarakat Indonesia Tuhan akan jawab. Dan Mama hanya memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia yang menangani kasus almarhum. Mama menggugah hati Bapak Hakim, tolong lihatlah seorang ibu yang betul-betul kehilangan anaknya. Lucky itu harapan Mama, dia penopang Mama dengan adik-adiknya. Dia yang Mama harapkan bisa melindungi adik-adiknya kelak jika Mama tidak ada lagi. Sekarang para pelaku itu sudah membuat Lucky tiada. Mereka membuat Lucky masa depannya hilang. Terutama hati seorang ibu, harapan Mama, impian Mama semua hancur. Jadi Mama hanya bisa menggugah hati para Bapak Hakim yang mulia yang menangani kasus ini. Tolong berikan keputusan hukuman yang seadil-adilnya dari perbuatan mereka. Kalau bisa Mama mohon semuanya dipecat, harus dipecat. Tidak ada satupun yang tetap memakai baju dinas karena Mama sudah hancur, impian Mama sudah tidak ada. Jadi mereka juga harus merasakan seperti itu. Baik, terima kasih Mama sudah berbagi untuk kami. Terima kasih sudah kuat juga untuk menceritakan ini Mama. Pasti ini tidak mudah, tapi Mama begitu tegar menceritakan ini, kekuatan seorang ibu. Mama ini luar biasa sekali. Kami cuma bisa berdoa yang terbaik buat Mama. Semoga Tuhan juga bantu isi hari-hari Mama dengan banyak keberkatan buat Mama dan keluarga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mama. Ya, pemirsa, itulah tadi wawancara kami bersama dari ibunda dari almarhum Prada Lucky. Kita akan terus pantau, ikuti, dan juga awasi bersama jalannya persidangan. Mudah-mudahan segera ada keadilan yang bisa diberikan untuk keluarga korban.